Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rika. Hari ini kita akan belajar bab 3 ya, di Matematika Wajib kelas 10 dengan judul Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Ya, sebelum lebih lanjut kita mempelajari apa saja, kita cek dulu kompetensi dasar apa saja yang harus kalian miliki setelah nanti kalian belajar materi ini. Yang perlu kalian tahu, materi yang kita akan pelajari menggunakan KIKD versi COVID ya. Jadi kalau misalkan ada buku yang nggak sama, kok ini mah materinya begini, ini mah begini. Nah, Ibu jelaskan di awal bahwa kita menggunakan KD yang disesuaikan dengan kondisi COVID. Yang pertama, kompetensi dasar secara pengetahuan, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linier-linier. Nah, karena untuk KD yang sebelumnya, yang bukan versi COVID, itu ada linier kuadrat. Nah, untuk KD COVID khusus ini linier-linier saja. Sedangkan secara keterampilan, kalian diharapkan mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel tetap linier-linier. Oke, itu ya. Ini kompetensi dasarnya, diingat-ingat bahwa nanti setelah pembelajaran ini berarti kalian harus paham atau harus mampu dengan kemampuan ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, pertidaksamaan linier dua variabel merupakan suatu kalimat yang terbuka. Ya, kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel. Karena di sini juga katanya dua variabel ya. Nah, dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Jadi nggak ada kuadrat-kuadrat nih. Kalau linier berarti pangkatnya 1, kemudian di sini ada tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jadi kita nggak menggunakan sama dengan ya, tapi sama dengannya bergabung dengan lebih dari atau kurang dari. Maka bentuk dari pertidaksamaan linier bisa kita tuliskan seperti ini. AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, atau AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Nanti huruf A, B, C-nya silakan kalian ganti dengan angka. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat matematikanya. Yang tadi ya, huruf A, B, C-nya kita ganti. Misalkan kita punya 2X ditambah 3Y lebih dari 6. 4X dikurang Y kurang dari 9. Nah, ini adalah bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Beberapa kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, yang menandakan kalimat tersebut merupakan pertidaksamaan. Nah, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel itu bukan hanya berupa garis. Kalau persamaan linier dua variabel yang kita pelajari ada di bab sebelumnya, di bab 2 ya, tentang grafik, itu kan hanya garis saja. Nah, kalau di sini dia berupa daerah. Jadi ada daerahnya, ada wilayahnya. Oke. Dalam prakteknya, penyelesaian pertidaksamaan linier bisa diwujudkan berupa daerah arsir atau sebaliknya, daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel itu berupa daerah yang bersih. Jadi nanti jangan berantem gini, Bu di buku ini mah dia daerah arsirnya teh sebagai hasil, tapi kok lihat di YouTube lain mah daerah yang bersih yang hasil, yang betul yang mana. Nah, itu kembali pada definisi kita. Kita mau mendefinisikan ya daerah hasil yang seperti apa gitu. Kalau kesepakatan awal daerah hasil adalah daerah arsir, ya maka lakukanlah itu. Tapi kalau kesepakatan awalnya biar kita nggak bingung bertumpuk, maka daerah hasil kita ambil daerah yang bersih ya. Nah, itu jadi ya. Atau nanti
agar tidak salah paham, daerah hasil kalian kasih nama aja daerah hasil atau tulisin misalkan DH seperti itu ya. Masih belum kebayang Bu? Oke, nanti akan lebih jelas lagi. Nah, ini contoh. Di sini ada sebuah gambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Sini ada garis satu, garis yang kedua. Kemudian di sini ada daerah yang diarsir. Nah, ini kalau seperti ini biasanya daerah arsir sebagai daerah himpunan penyelesaian. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Untuk menentukan langkah-langkah penyelesaian, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, kalau ada AX plus BY lebih dari sama dengan C, maka langkah pertama adalah ubahlah tanda ketaksamaan dari pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi lebih dari, kurang darinya diganti dengan sama dengan. Sehingga kita akan memperoleh persamaan linear dua variabel. Lalu gambar dari grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi, nah kita akan menentukan titik potong. Yang termudah adalah kita lakukan biasanya mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu ya. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa, nanti kita dapat dua buah titik. Tapi ada cara lain. Kita juga bisa mengambil dua titik sembarang. Misalkan ambil X-nya berapa, substitusikan ke persamaan itu, nanti munculkan Y-nya. Nah, ambil lagi satu lagi. Kenapa harus ngambil dua? Ya, karena sebuah garis itu dapat dibuat minimal dari dua buah titik. Jadi titiknya boleh sembarang di mana saja. Kalau X-nya sudah kita tentukan, Y-nya akan diperoleh dari persamaan, dari hasil substitusi. Terus masukin X yang lain, misalkan agak berjauhan sedikit. Nah, setelah memperoleh dua titik itu, nanti kalian tinggal tarik garisnya. Nah, setelah dibuat garis, langkah ketiga adalah lakukan uji titik yang tidak dilewati oleh garis. Jadi nanti kalau ada sebuah garis, uji titiknya itu adalah di bagian atas atau di bagian bawah garis tersebut. Jadi anggaplah dia adalah sebuah lapang gitu ya. Kemudian dikasih tanda, digarisin tuh sama batang bambu, pasti akan ada wilayah 1 dan wilayah 2. Maka lakukan uji titik pada salah satu wilayah tersebut. Kalian bisa memutuskan misalkan mau uji titik yang atas atau mau uji titik yang bawah. Nah, titik uji tersebut nanti kalian substitusikan ke persamaan. Nah, apa permintaan dari soal? Kalau lebih dari, cek titik uji itu benar nggak lebih. Kalau misalkan ternyata nggak lebih, malah kurang, berarti yang kita uji dia salah. Berarti yang benarnya adalah tetangganya, seperti itu. Oke, sampai sini masih sudah ada bayangan? Semoga lebih tercerahkan. Nah, biar lebih cerah lagi, nanti kita akan kerjakan beberapa soal latihan. Contoh soal ya. Oke. Gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau cuma satu dikatakannya pertidaksamaan linear. Tapi kalau lebih dari satu, nah kayak gini. Misalkan soalnya 3x ditambah 8y lebih dari sama dengan 24. Ini doang, yang atas doang. Dia dikatakan pertidaksamaan linear. Tapi kalau ada teman-temannya nih di bawah, misalkan gambarkan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan. Berarti ini ya 3x tambah 8y lebih dari sama dengan 24, x tambah y lebih dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah rombongan kayak gini, maka dikatakannya sistem pertidaksamaan. Itu aja bedanya ya. Baik, nah ini nanti akan ada soal yang akan kita kerjakan sama-sama ya, untuk lebih paham bagaimana cara
membuat himpunan penyelesaiannya. Kemudian nanti ada juga yang lain nih. Nah, kalau ini sistem pertidaksamaan ya. Kalau yang sebelumnya itu adalah persamaannya doang, kalau yang terakhir itu adalah pertidaksamaannya. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya.